Anugerah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah masyru'iyatul qiyam. Disyariatkannya salat tarawih. Disyariatkannya salat tarawih. Dan alhamdulillah, masyarakat kita ini masih banyak yang sadar gitu. Kalau datang bulan Ramadan tidak ada masjid, tidak ada musola, sampai ke tempat sendal loh. Jadi tempat sholat. Saking banyaknya. Tapi bertahan hanya seminggu saja. Biasanya udah masuk dari teras ke dalam masjid tuh. Nanti minggu terakhir ya tinggal berapa saf saja. Karena sibuk pindah ke mal persiapan lebaran. Itu yang banyak. Tapi kan kita lihat kesadaran orang tarawih di bulan Ramadan itu luar biasa kan. Luar biasa. Ya, apalagi di kampung-kampung tuh. Sampai aminnya jerit-jerit tuh. Ya kan? Tapi di sini menunjukkan bahwa masih adalah kesadaran. Bahwa ini anugerah yang sangat indah. Yang orang tidak pernah tahajud loh. Selama setahun dia bisa tahajud akhirnya. Kan tarawih kan tahajud yang diawalkan. Salat malam yang diawalkan itulah tarawih. Sepanjang setahun kita tidak pernah tahajud, Masya Allah datang Ramadan bisa pula kita salat malam. Karena Rasul mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu karena dia bisa menegakkan salat malam. Ini anugerah yang ketiga, salat tarawih. Bahkan barang siapa yang salat kemudian Rasul mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam tarawih, kita tidak berpaling sampai imam berpaling, maka kita dicatat menghidupkan malam dengan sholat malam satu malam suntuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di siang hari ini, karena 2 pekan lagi kita akan masuk di bulan suci Ramadan, maka pembahasan di siang hari ini kita akan membahas tentang beberapa anugerah Allah, nikmat yang sangat agung dan besar yang Allah anugerahkan kepada kita di bulan Ramadan. Apa saja anugerah-anugerah itu? Inilah yang kita akan bicarakan di siang hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, karena karunia-Nya dan karena rahmat-Nya, dengan sebab itu semua maka itu lebih baik bagi kalian, maka berbahagialah. Itu lebih baik dibandingkan dunia yang kalian kumpulkan. Nah, salah satu bentuk karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, diberikannya kepada kita waktu-waktu, tempat-tempat di mana seseorang itu bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Lah waktu itu adalah Ramadan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita falyafrahu, hendaklah kita bahagia dan senang ketika menghadapinya. Dan itu lebih baik dibandingkan dunia yang kita kumpulkan. Masalahnya,
banyak di antara kaum muslimin yang ketika mendengar akan datangnya Ramadan malah tidak senang, malah kemudian rungsek hatinya itu. Alamak, puasa lagi katanya, lapar lagi saya. Ada orang yang kemudian tidak senang dengan datangnya Ramadan, entah karena mungkin bisnisnya terhenti selama sebulan, tidak bisa jualan di siang hari lagi, atau memang dia terhalang dengan kesenangan dan kemaksiatannya. Karena di bulan Ramadan banyak tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat hiburan terbatasi. Akhirnya kemudian dia pun tidak senang menghadapinya. Padahal Allah perintahkan di sini justru kita harus lebih senang menghadapi Ramadan dibandingkan dunia yang kita kumpulkan. Kalau mau jujur, seandainya kita ini tiba-tiba dianugerahi harta yang banyak, tentu kita senang sekali. Ada orang yang datang tiba-tiba ngasih kunci rumah umpamanya. Mau rumah enggak, disuka jadi, ya maulah. Itu senangnya sampai sujud syukur, lama sujudnya itu. Ya. Kenapa ketika mendapatkan dunia kok kita lebih senang, tapi ketika kemudian berhadapan dengan Ramadan kok malah sempit pula hati kita? Lah inilah berarti ada masalah dengan keimanannya. Padahal Allah mengatakan falyafrahu, berbahagialah, karena di bulan Ramadan itu kesempatan mana lagi yang bisa kita raih untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Di zaman Nabi ada dua orang bersaudara, dua-duanya masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, yang pertama dari kawannya meninggal dalam peperangan alias syahid. Dan tentu orang syahid kalau masuk surga kan direct tanpa hisab dan adab. Sementara temannya tidak mati syahid, tapi mati biasa, tapi setahun setelahnya. Jadi ada sahabat namanya Talha ini bercerita, aku bermimpi melihat dua orang itu berdiri di pintu surga. Ketika kemudian keduanya dipersilahkan masuk surga, justru yang dimasukkan surga duluan adalah yang mati biasa, bukan yang mati syahid. Sehingga para sahabat ini heran mendengar mimpi itu. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa kalian heran? Bukankah orang yang kedua yang mati setahun setelahnya, dia diberikan usia panjang sampai mendapatkan Ramadan? Boleh jadi di bulan Ramadan dia mendapatkan Lailatul Qadar, yang pahalanya sama dengan 83 tahun kurang lebih, yang seluruh waktu-waktunya dihabiskan untuk ibadah. Dari sini kita tahu bahwa kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang panjang kepada kita sampai kita mendapatkan bulan Ramadan, maka bahagialah, karena Rasul mengatakan khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang dipanjangkan umurnya tapi diperbaiki amalannya. Karena ada orang-orang yang panjang umurnya justru dihabiskan kemaksiatan. Mendingan mana pendek umur tapi banyak amalannya dengan panjang umur tapi banyak dosanya? Ya tentu yang panjang umurnya banyak pahalanya. Nah, itu jawabannya. Yang celaka itu sudah pendek, segudang pula dosanya. Nah, itu kuadrat ya. Udah pendek umur maksiat semua. Ya. Lah Ramadan, kedatangan Ramadan kepada kita itu sebenarnya sama dengan meningkatkan usia kita, nilai usia kita jadi panjang, walaupun tidak panjang hakikatnya, dengan membawa pahala besar, karena akan banyak pahala-pahala yang akan didapat orang di bulan Ramadan itu. Lalu apa saja? Kita masuk yang pertama, atau ya Rahman, anugerah dari Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu. Pertama, furidas siyamu fi, diwajibkan puasa kepada kita. Dan puasa itu adalah sababun lin najati minal atham wa minan nar. Puasa itu penyebab terbesar kita ini selamat dari dosa-dosa dan juga diselamatkan dari api neraka. Makanya Rasul mengatakan as-siyamu junnatun wa hisnu hasinun minan nar. Puasa itu junnah, puasa itu benteng antara kita dengan kemaksiatan kepada Allah, sekaligus puasa juga benteng bagi kita antara kita dan api neraka. Di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang biasa kalau masuk Ramadan selalu dibincangkan para khatib, para dai saat kultum. Biasa ayat ini dibaca hampir setiap Ramadan. Saya yakin ibu bapak paham dengan ayat ini. Kalau tidak terlalu,
Karena tiap tahun dibaca ayat ini masalahnya. Ya. Apa ayatnya? Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban itu telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Apa hikmahnya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kita tahu bahwa puasa itu diwajibkan di kota Madinah. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sebab panggilan Quran sebelum Rasul hijrah itu kebanyakan menggunakan lafaz umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Itulah bedanya antara Makkiyah dengan Madaniyah. Jadi kalau panggilan Makkiyah, ayat sebelum hijrah itu biasanya dengan lafaz umum, wahai manusia. Berarti manusia ini mencakup mukmin dan kafir. Tapi setelah hijrah Nabi SAW, maka panggilan Quran berbeda. Diganti yang tadinya ya ayyuhan nas menjadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karena kita tahu bahwa periode Madinah, akidah para sahabat itu sudah mantap. Mereka digembleng 13 tahun dengan tauhid di kota Mekah, sehingga ketika mereka hijrah, mereka betul-betul sudah teruji keimanannya. Sehingga kalau seandainya diperintahkan untuk melakukan ibadah apa saja, maka imannya yang menggerakkan, digerakkan oleh imannya. Karena sudah mantap keimanannya, maka iman itulah yang menggerakkan amal soleh kita. Maka siapapun yang kemudian merasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib terpanggil dengan ayat ini. Kalau tidak, maka kita katakan dia mukmin budak namanya. Dipanggil kok nggak nyaut-nyaut kan gitu. Ya sama lah Bu, kalau ada orang jual bakso lewat depan rumah, kita panggil-panggil, bakso, bakso. Kok nggak nyaut? Ya kita katakan, oh tukang bakso budak gitu kan gitu ya. Lah ini ayat manggil-manggil ya ayyuhalladzina amanu, kok tak puasa? Mukmin budak itu. Kok nggak puasa pula? Jadi panggilan orang-orang yang beriman ini panggilan khusus. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkan dengan seksama. Fa'ar'i sam'ak, kata beliau. Dengarkan dengan seksama. Kenapa? Karena setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu itu biasanya ada perintah yang penting yang harus dilaksanakan, atau ada larangan yang berbahaya yang harus ditinggalkan. Lah kebetulan dalam ayat ini ada perintah. Perintah yang sangat penting sekali. Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa itu perintah penting. Kenapa? Karena dia satu dari 5 rukun Islam. Puasa itu kan satu di antara 5 rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah, wa iqamis salati, wa ita'iz zakati, wa saumi ramadhan, wa hajjil bait in istata'a ilaihi sabila. Lah diwajibkan puasa ini bukan kepada umat Islam saja, tetapi Allah katakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga diwajibkan kepada umat sebelum kita. Maksudnya di sini bukan cara puasanya, tetapi yang disamakan itu maksudnya kewajiban hukumnya. Karena masing-masing agama itu kan berbeda-beda cara-cara syariatnya, walaupun tujuannya sama, mentauhidkan Allah. Seperti umpamanya Rasul mengatakan, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan ahli kitab itu dimakan sahur. Kalau kita makan sahur, berarti puasa kita menyelisih puasa ahli kitab. Karena ahli kitab mereka tidak sahur. Berarti beda caranya, walaupun tujuannya sama. Itu makna dari kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kemudian tujuannya la'allakum tattaqun. Jadi sasaran puasa itu bukan ke perut, tetapi sasaran puasa itu ke jantung hati. Karena takwa itu kan di hati. Allah tidak katakan diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian agar kalian lapar, atau agar kalian haus, atau agar kalian merasakan susahnya orang yang lapar dan haus. Tidak, Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah akhiri dengan mengatakan agar kalian bertakwa. Dan takwa itu ada di hati. Jadi tujuan puasa itu memperbaiki hati. Kalau hati ini baik, maka seluruh badannya baik. Kalau hati ini tidak baik alias rusak, maka semua badannya pun akan rusak. Makanya
puasa itu juga secara umumnya itu terbagi menjadi dua. Ada dua kelompok di masyarakat itu orang yang puasa itu. Ya. Kelompok yang pertama asal sah, tidak peduli dengan pahala. Kelompok yang kedua berusaha bukan hanya sah tetapi berpahala. Makanya kalau ibu bapak bertanya kepada saya, ibu sedang puasa nih, tanya Ustadz puasa saya sah atau tidak? Maka saya katakan selama ibu melaksanakan ibadah mendatangkan syarat rukunnya, insya Allah sah. Yang penting ketika puasa tahan tuh makan, tahan tuh minum, tahan tuh syahwat, sah, selesai. Tapi kalau kemudian pertanyaannya yang kedua muncul, qabul nggak Ustadz tuh? Maksudnya berpahala nggak puasa saya? Lah itu saya tak bisa jawab. Ya. Tetapi rasionalnya, kalau orang sudah mendatangkan syarat rukun dan wajib, ya insya Allah mudah-mudahan qabul. Ya. Lah ada di masyarakat itu tidak peduli dengan qabul, dia hanya peduli dengan sahnya saja. Yang penting sah, selesai. Dengan cukup menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat, sudahlah yang penting kewajiban saya selesai. Padahal target ibadah itu bukan hanya sah, tapi target ibadah itu dapat pahala. Makanya kelompok yang kedua dia berusaha bukan hanya sah dari segi ibadah, tapi juga berpahala. Dengan cara apa? Bukan hanya sekedar menjaga syahwatnya, kemudian menjaga perutnya dari rasa lapar dan hausnya, tapi lebih daripada itu anggota badan yang lainnya ikut puasa. Matanya ya puasa, kemudian juga telinganya puasa, kemudian mulutnya puasa. Alhamdulillah, saya nggak pernah lihat ada orang gibah di sini, tapi tidak tahu habis dari sini. Artinya bahwa mulut juga harus puasa, kemudian juga akal, pikiran, tangan, kaki. Lah kalau semua ikut puasa, itulah yang kemudian puasanya bukan hanya sekedar sah tapi dapat pahala. Karena ada hadis Nabi yang mengkhawatirkan seperti ini. Rasul mengatakan rubba shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal 'atsyi, kata Rasul. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Jangan sampai kita tersentuh dengan hadis ini. Tapi intinya bahwa anugerah terbesar kepada kita di bulan Ramadan adalah turunnya perintah puasa. Karena faedah orang berpuasa itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua, di antaranya juga di antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maghfiratudz dzunub wal atham. Di bulan Ramadan dosa-dosa kita akan digugurkan. Sebagaimana nama daripada Ramadan itu sendiri. Kenapa bulan itu disebut Ramadan? Terdiri daripada 3 huruf ra, mim dan dha. Ramadha yarmadhu ramadhanan. Karena arti Ramadha yarmad itu artinya membakar. Jadi Ramadan itu artinya pembakaran. Lalu apa yang dibakar? Yang dibakar itu dosa. Makanya kalau kita lihat ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu hampir secara keseluruhan itu menggugurkan dosa. Umpamanya Rasul mengatakan tentang puasa. Rasul katakan man shoma ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan penuh dengan iman, keyakinan dengan perintahnya dan mengharap pahalanya, Allah hapuskan tuh dosa-dosanya. Atau umpamanya ketika Rasul bicara soal salat tarawih, Rasul mengatakan man qama ramadhanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang tegak salat tarawih penuh dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka digugurkan tuh dosa-dosanya. Atau ketika Rasul berbicara tentang menghidupkan malam Lailatul Qadar, Rasul katakan man qama lailatal qadrin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, yakin dengan pahalanya, yakin dengan perintahnya, mengharap pahalanya, maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Seolah-olah kalau kita melihat 3 hadis ini, 24 jam Ramadan itu isinya hanya penghapusan dosa. Karena kan puasa siang hari, tarawih malam hari, Lailatul Qadar malam hari, sehingga seolah-olah siang dan malam itu di bulan Ramadan tempat gugurnya dosa. Dan ini anugerah. Ya. 24 jam setiap harinya digugurkan dosa kita coba. Dengan puasa dan tarawih itu. Anugerah terbesar luar biasa. Padahal boleh jadi mungkin setahun kita ini banyak melakukan dosa. Ya. Bahkan boleh jadi ada sebagian saudara kita yang baru hijrah tahun ini. Mungkin dia 40 tahun tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ibadah. Kemudian datang hidayah, taubat dia. Ya. Bisa saja tuh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala
Kemudian dia mulai sholat, mulai puasa, mulai ibadah yang lainnya. Walaupun secara hukum hitungan dagang itu belum balance itu. Belum kembali modalnya kan. Dosanya kebanyakan, pahalanya baru sedikit. Cuman mau balik modal tuh. Tetapi kan Allah menyediakan waktu-waktu. Di mana waktu-waktu ini terkadang bisa menebus dosa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun. Contoh umpamanya dengan adanya malam Lailatul Qadar. Di mana orang yang mendapatkan malam itu akan mendapatkan 83 tahun pahala orang beribadah kan. Padahal usia kita saja tidak sampai 80 tahun. Ya. Tapi jangan kemudian kita kias dengan tabungan yang ada di rekening. Saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar nih. Berarti sudah mendapatkan 83 tahun. Pray dululah ibadah habis Ramadan. Masih punya stok semuanya kan. Enggak begitu juga. Karena kita tidak tahu kematian kita kapan. Tapi yang jelas bahwa anugerah terbesar di bulan Ramadan yang kedua, dihapuskannya dosa-dosa. Kemudian yang ketiga, anugerah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah masyru'iyatul qiyam. Disyariatkannya salat tarawih. Disyariatkannya salat tarawih. Dan alhamdulillah, masyarakat kita ini masih banyak yang sadar gitu. Kalau datang bulan Ramadan tidak ada masjid, tidak ada musola, sampai ke tempat sendal loh. Jadi tempat salat. Saking banyaknya. Tapi bertahan hanya seminggu saja. Biasanya udah masuk dari teras ke dalam masjid tuh. Nanti minggu terakhir ya tinggal berapa sab saja. Karena sibuk pindah ke mall persiapan lebaran. Itu yang banyak. Tapi kan kita lihat kesadaran orang tarawih di bulan Ramadan itu luar biasa kan. Luar biasa. Ya, apalagi di kampung-kampung tuh. Sampai aminnya jerit-jerit tuh. Ya kan? Tapi di sini menunjukkan bahwa masih adalah kesadaran. Bahwa ini anugerah yang sangat indah. Yang orang tidak pernah tahajud loh. Selama setahun dia bisa tahajud akhirnya. Kan tarawih kan tahajud yang diawalkan. Salat malam yang diawalkan itulah tarawih. Sepanjang setahun kita tidak pernah tahajud, Masya Allah datang Ramadan bisa pula kita salat malam. Karena Rasul mengatakan syaraful mu'min qiyamuhu bil laili. Kemuliaan seorang mukmin itu karena dia bisa menegakkan salat malam. Ini anugerah yang ketiga, salat tarawih. Bahkan barang siapa yang salat kemudian Rasul mengatakan man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam tarawih, kita tidak berpaling sampai imam berpaling, maka kita dicatat menghidupkan malam dengan sholat malam satu malam suntuk. Asal syaratnya apa? Jangan buyar sebelum imam pergi. Maka kita dinilai satu malam itu sholat malam. Terkadang begini, imamnya 23 rakaat. Kita pula memilih yang 11 rakaat. Pas 11 kita pulang pula. Nggak boleh, ulama mengatakan tidak boleh. Tetap kita harus ikut. Walaupun keyakinan kita 11, berimam kepada yang 23, ikut saja. Sampai selesai bersama mereka. Selama sholatnya tumakninah. Kita tidak membahas masalah jumlah. Kita membahas masalah cepat kilatnya. Jangan seperti yang 7 menit 23 rakaat. Yang kedengaran dolin sama amin saja. Jangan itu. Nah itu kalau gitu ya enggak perlu kita sholat di belakang dia. Ya. Ini yang harus dipahami. Kemudian yang keempat. Dari anugerah Allah terbesar kepada kita di bulan Ramadan adalah wujud Lailatul Qadri. Adanya Lailatul Qadar. Dan kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar adalah malam terindah dalam setahun bagi seorang mukmin. Karena di malam itu Allah sedang mendaur ulang takdir kita. Di malam itu Allah perintahkan para malaikat yang ada di langit turun semua ke bumi. Sampai Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan Lailatul Qadar itu, surah Lailatul Qadar, sampai kepada ayat tanazzalul malaika, malaikat turun. Apa kata Imam Ibnu Katsir menukilkan sabda Rasul bahwa adadul malaikati ka'adadil hasai fil ardi. Jumlah malaikat yang turun itu sejumlah kerikil yang ada di bumi. Coba banyaknya itu malaikat yang turun. Saya kira saya kasih kerikil satu lori saja ibu tidak bisa ngitung. Gimana cara ngitungnya satu-satu? Lah ini sebanyak yang ada di bumi, siapa yang bisa ngitung tuh? Nah malaikat itu sebanyak itu turun semua ke bumi. Makanya disebut Lailatul Qadar itu ada yang mentafsirkan Qadar itu sempit artinya. Malam yang penuh dengan kesempitan karena berdesak-desakannya malaikat jadi sempit. Ya. Jadi itulah malam, belum lagi kemudian di malam itu kita dicatat ibadah kita sama dengan 83 tahun lebih menghabiskan waktu kita untuk beribadah. Dan sebagian ulama atau jumhur mayoritas para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di 10 akhir bulan Ramadan. Lebih tepat lagi di tanggal-tanggal
Ganjil antara 21, 23, 25, 27 dan 29. Tapi kata para ulama, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, cari dari permulaan Ramadan. Kalau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, carilah malam itu dimulai dari awal Ramadan dan terus istiqomah sampai akhir Ramadan. Maka kita pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan menggunakan ilmu teropong. Ya. Karena kalau sudah pakai ilmu teropong, nanti tanggal 20 hilang dari masjid, 21 nongol. Ya. Kenapa kemarin tak datang? Iyalah kemarin kan tanggal genap katanya. Nah itu dalilnya. Nah, kok sekarang rajin? Tanggal ganjil. Nah gitu. Dia tidak tahu kalau puasa di negeri kita itu ada yang mendahului, ada yang mengakhiri. Pemerintah umpamanya kan, dia Jumat umpamanya, nanti ormas tertentu Sabtu gitu. Ini yang ganjil yang mana satu nih? Ya. Intinya bahwa jangan pakai ilmu teropong. Nanti 24-nya ngilang lagi, 25 muncul lagi. Ya. Ini mah puasa Daud namanya. Ya, kadang datang kadang enggak kan gitu. Jadi enggak akan dapat kalau pakai ilmu teropong itu. Pokoknya 10 akhir Ramadan hidupkan saja. Karena kita tidak tahu antara yang genap dengan yang ganjil itu yang mana satu. Maka Lailatul Qadar ini adalah anugerah terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang selanjutnya juga di antara anugerah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailati min syahri Ramadan." Apabila datang di permulaan di bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan. Sufidatis syayatin, maka setan-setan akan diikat dan dibelenggu. Wa maradatul jin, dan jin-jin yang jahat. Wa ghulliqat abwabun nar, kemudian akan ditutup pintu-pintu neraka itu. Falam yuftah min hababun, tidak ada satu pintu neraka pun yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq min hababun, dan akan dibukakan pintu-pintu sorga dan tidak akan ditutup selama Ramadan. Wa yunadi munadin, kemudian Allah perintahkan pemanggil untuk memanggil, ya bagil khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, kemari mendekat. Wa ya bagi syarr, wahai orang-orang yang mencari keburukan, anyah menjauh kau dari sorga. Lah, perhatikan riwayat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang di permulaan Ramadan, awal-awal Ramadan, maka Rasul mentabsyir, menghabar gembirakan kepada kita tentang 3 perkara yang akan berlaku di bulan Ramadan. Pertama, di mana Ramadan itu menjadikan pintu-pintu sorga terbuka. Yang kedua, Ramadan menjadikan pintu-pintu neraka tertutup. Yang ketiga, Ramadan menjadikan setan-setan terikat dan terbelenggu. Dalam riwayat, pintu-pintu langit terbuka. Di sini ada faedah besar apa? Bahwa Ramadan adalah fursatun litaghyir. Bahwa Ramadan itu kesempatan emas untuk melakukan perubahan hidup. Kalau alam semesta saja berubah, langit bisa berubah dengan terbukanya pintu-pintu selama sebulan. Sorga juga berubah dengan terbukanya pintu-pintunya yang 8 selama sebulan. Alam neraka saja berubah sampai semua pintu-pintu yang tadinya terbuka tertutup rapat sampai sebulan. Alam setan saja sampai ada sebagian setan itu diikat dan terbelenggu selama sebulan. Artinya ada perubahan di macam-macam alam gitu ya. Lah kalau seandainya kemudian alam ini bisa berubah dengan kedatangan Ramadan, masa bagi kita tidak ikut berubah di bulan Ramadan? Harusnya ini kesempatan berubah. Karena kita tahu bahwa Ramadan ini merubah segalanya. Orang yang tadinya bakhil jadi dermawan bisa kok di bulan Ramadan itu. Orang yang tadinya jarang ke masjid, aktif pula dia di masjid. Orang yang tadinya puasa, ikut pula dia puasa. Karena di bulan Ramadan itu tidak ada masjid yang paling ramai kecuali di Ramadan. Coba bayangkan di luar Ramadan masjid ramai? Enggak. Kalau Ramadan berjubel-jubel orang ke masjid. Ya. Tidak ada orang yang baca Quran seramai Ramadan. Sampai di masjid-masjid itu semuanya baca Quran sampai jam 3 malam tuh gak berhenti. Entah orang tak kaset. Ya. Tapi yang jelas bahwa Quran itu dibaca tuh di bulan Ramadan. Bahkan orang yang bakhil loh nggak mau sedekah, kantar iftar dia ke masjid-masjid itu. Bahkan sekarang ada trending di jalan-jalan sekarang ini pindah. Ada orang lewat berhentiin, sangka mau jualan, rupanya ngasih. Ya. Jadi luar biasa loh. Ini kan kesempatan kalau perubahan yang terjadi di Ramadan itu dipertahankan sampai setelah Ramadan. Kan luar biasa, artinya tarbiyah 1 bulan itu untuk setahun yang akan datang. Berapa banyak orang-orang yang membuka aurat di bulan Ramadan, dia tutup auratnya. Oke lah pakai jilbab layangan, tapi jangan pula habis Ramadan terbang pula jilbabnya. Nah, tapi di sini kita tahu bahwa Ramadan itu fursah sebenarnya. Jadi sebuah kesempatan untuk berubah. Yang merokok saja bisa dia tak merokok.
Coba kalau diteruskan. Ya. Yang tukang rumpi, tukang gibah lu ya, berhenti di bulan Ramadan. Tak tahu kalau habis maghrib ya. Tapi kan selama puasa itu tidak ada orang rumpi itu. Sekarang rumpinya pakai handphone saja, nyebar hoax. Lah dari sini kita tahu bahwa dengan perubahan alam semesta mulai dari langit, surga, neraka dan alam jin yang berubah karena kedatangan Ramadan, mestinya jadi pelajaran juga fursatun litaghyir. Ini kesempatan kita juga merubah diri. Dan ini anugerah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Lah dalam hadis ini ada 3 anugerah sekaligus. Pertama, dibuka pintu sorga. Sebagian syurah hadis mengatakan, apa yang dimaksud dibuka pintu sorga? Ada yang mengatakan ya ala hakikatihi, betul-betul dibukanya dibuka. Karena sorga itu punya pintu gitu. Artinya betul-betul semua dari semua pintu-pintu sorga itu dibuka. Dari pintu sedekahnya, pintu hajinya, pintu royannya, pintu sholatnya, semua dibuka. Tidak ada yang ditutup selama Ramadan. Tapi ada yang memaknai maksudnya bukan makna hakiki tapi makna majaz. Artinya bukan ditutup yang dibuka yang sesungguhnya. Maksudnya karena Ramadan itu rangsangan orang berbuat baik lebih mudah dibandingkan di luar Ramadan. Ya tadi saya katakan orang yang baca Quran lebih banyak, orang yang datang ke masjid lebih banyak, orang yang sedekah lebih banyak, orang yang tobat lebih banyak. Karena apa? Karena pintu sorga dibuka. Kemudian yang kedua, pintu neraka ditutup. Bahkan lebih rapat lagi ditutupnya. Ya ada yang mengatakan makna secara hakikatnya memang neraka punya pintu, cuman kan pintunya kurang 1. Kalau Ramadan sorga itu 8, kalau neraka kan 7 gitu ya. Tapi 7-7-nya ditutup. Tapi ada juga yang memaknai majaz, maksudnya bukan pintu neraka yang ditutup, maksudnya karena bagi ahli maksiat di bulan Ramadan itu mereka disempitkan, tidak leluasa untuk maksiat. Ya kan lihat di negeri-negeri Islam itu. Nah, kadang-kadang ada peraturan diskotik libur selama Ramadan. Alhamdulillah kan. Tempat lokalisasi libur selama Ramadan. Bahkan penjual-penjual kaki 5 saja tidak boleh berjualan kecuali pakai tabir. Ya, yang kelihatan itu kaki kursi ke bawah, yang ke atas tak kelihatan gitu ya. Nanti kita nengok ke bawah bukannya kaki kursi saja, kaki orang pun ada di situ. Rupanya lewat belakang kan. Intinya bahwa agak sempit lah maksiat itu. Itulah yang dimaksud pintu neraka itu ditutup. Adapun setan diikat, ya ada juga yang mentafsirkan betul-betul diikat. Tapi siapa yang mengikatnya? Ya, ada yang mengatakan tidak semua setan diikat. Yang diikat itu berdasarkan riwayat ini artinya marodahnya. Marodah itu artinya setan yang paling jahat yang kalau goda itu sampai ke tingkat kufur dan musyrik gitu ya. Tapi kalau setan ecek-ecek ya masih berkeliaran. Ada yang memahami seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan bukan diikat yang sesungguhnya, ini makna majaz. Makna majaz itu artinya karena Ramadan itu setan tidak leluasa menggoda kita. Kalau kita punya musuh, ada 2 orang, yang satu diikat di tiang, yang satu berkeliaran. Kira-kira mengalahkan musuh yang terikat dengan yang berkeliaran mudah yang mana? Mudah yang diikat lah, tinggal dipentungi saja dia nggak bisa melawan. Namanya diikat. Lah yang berkeliaran ini kan susah, dia sama-sama lepas ikatannya. Ya. Sehingga ketika kita di bulan Ramadan, ketika sulit melawan setan di luar Ramadan, di dalam Ramadan itu kita bisa melawan setan. Sehingga setan ini dia tidak leluasa menggoda kita karena kita melawan. Ya, lebih mudah mengalahkan setan di bulan Ramadan karena yang baca Quran di mana-mana. Ya, baca Quran di mana-mana, orang lagi ibadah semua di mana-mana, agak kesulitanlah setan itu kemudian menggoda kita. Sehingga yang memungkinkan kita berbuat dosa di bulan Ramadan itu bukan dorongan setan, tapi dorongan hawa nafsu. Setannya diam saja, hawa nafsunya yang mendorong kita berbuat jahat. Ya, ini pun jawaban sederhana bagi pertanyaan yang sederhana. Ustaz katanya setan diikat, tapi kok masih banyak orang yang gibah itu di Ramadan, ya kan? Itu jawabannya apa? Ya setannya nengok saja. Yang nyuruh itu hawa nafsunya. Ya, karena orang itu kan melakukan kejahatan tidak mesti sumbernya setan. Bisa saja hawa nafsu yang kemudian berusaha untuk memerintahkan kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ini juga anugerah di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya anugerah di bulan Ramadan adalah min ataya Ramadan istijabatud du'ai wal idku min nari. Dikabulkannya doa-doa kita selama Ramadan, bahkan dijauhkan atau dibebaskannya kita dari api neraka. Di dalam Al-Quran kita tahu bahwa ayat tentang istijabah doa atau mustajab doa itu bunyinya adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yarshudun. Inilah ayat tentang pengabulan doa. Apabila hamba-hambaku yang Muhammad bertanya kepadaku, bertanya soal diriku, katakan aku dekat. Akulah yang mengabulkan doa setiap orang yang memanjatkan doa kepadaku. Oleh karena itulah maka suruhlah mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk.
Ayat tentang pengabulan doa dan tentang kedekatan Allah dengan hambanya itu terletak di surah Al-Baqarah. Jadi ayat ini wa idza sa'alaka ibadi ini kan terletak di surah Al-Baqarah. Dan kita tahu bahwa ayat ini diletakkan di antara dua ayat yang bicara soal Ramadan. Jadi ayat tentang pengabulan doa itu diselipkan di ayat-ayat Ramadan sama Allah. Karena ayat sebelumnya bicara tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kemudian ayat wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-Ku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Kemudian setelahnya uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian menggauli istri-istri kalian di malam hari bulan Ramadan. Lah, ayat tentang kedekatan kita dengan Allah atau Allah dekat dengan kita dan mudah mengabulkan doa kita itu diselipkan oleh Allah di ayat-ayat Ramadan. Apa hikmahnya? Ulama tafsir mengatakan, seolah-olah Allah ingin katakan, aku dekat dengan kalian, tetapi akan semakin dekat lagi kalau datang bulan Ramadan. Jadi kedekatan Allah itu lebih dekat dengan kita. Ketika kedekatan Allah jauh lebih dekat lagi dengan kita, maka faktor pengabulan doa yang kita panjatkan itu lebih mudah dikabulkan dibandingkan di luar Ramadan. Maka ini kesempatan emas untuk memperbanyak doa, khususnya di 3 waktu di bulan Ramadan. Jangan tinggalkan doa. Pertama, inda fitri, saat menjelang berbuka. Karena ada hadis yang mengatakan, thalathu da'awatin mustajabah. 3 manusia yang akan dikabulkan doanya dan pasti mustajab. Kata Rasul salah satunya, da'watus shaim inda fitri. Doa orang yang berpuasa saat berbuka itu mustajab sekali. Maka saya nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau sudah jam-jamnya berbuka jangan sibuk di dapur. Ya, minimalnya 10 menit atau 15 menit sebelum adzan itu sudah kelar semuanya. Kalau ibu mau buat makanan untuk berbuka atau untuk sumbangan ke masjid, pokoknya 15 menit atau 10 menit berhenti. Ya, berikan kesempatan hak kita dengan Allah. Itu kesempatan emas kita berdoa. Kita sudah lelah, letih, menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat. Kemudian kita diberikan waktu yang sangat istimewa. Setelah 1 harian kita puasa, rupanya ditinggalkan begitu saja. Waktu itu kan sayang itu. Ya, sayang sekali. Jadi sibukkan dengan doa. 10 menit lah jadi sibukkan dengan doa sebelum adzan. Jangan menyibukkan pegang remote control. Cari channel azan yang paling cepat kan itu. Ini kayaknya kalau channel Jakarta cepet nih, kan beda berapa menit dengan Batam ini. Ya. Jadi itu kesempatan emas. Ini yang pertama. Yang kedua, sulusul lailil akhir, di sepertiga malam akhir. Jangan kemudian terfokus kepada sahurnya saja, tapi fokuskan juga 5 menit untuk doa jadilah. Karena di bulan Ramadan itu sepertiga malam akhir dipastikan kita bangun. Kalau di luar Ramadan untuk bangun di sepertiga malam akhir itu malasnya luar biasa. Bangun itu karena kedinginan, ingin kencing, tidur lagi. Ya. Tapi kalau di bulan Ramadan mau tidak mau kita dipaksa bangun sama obrok-obrok di luar itu. Sama masjid teriak-teriak suruh bangun, sahur-sahur, mau tidak mau kita bangun kan. Artinya ini anugerah. Subhanallah, kita dilatih di bulan Ramadan bangun di sepertiga malam akhir ketika Allah turun dan mengatakan siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang minta ampun ku ampuni. Maka ini kesempatan berdoa kepada Allah minimalnya 10 menit ataupun 5 menit sebelum makan sahur. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah selepas sholat subuh sebelum terbit matahari. Itu juga waktu mustajab, bahkan itu waktu yang berkah untuk berdoa. Rasul mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Waktu pagi maksudnya di sini, kata para ulama, maksudnya setelah fajar sebelum terbit matahari. Itu waktu berkah. Ini waktu-waktu mustajab doa. Kemudian yang kedua di sini, wa'idkun minan nar. Dan kita dibebaskan dari api neraka. Maksudnya dalam doa-doa yang kita panjatkan, baik sebelum berbuka, sebelum sahur, atau saat setelah sholat subuh, minta kepada Allah agar kita dibebaskan dari api neraka. Ini kesempatan. Karena Allah janji, walillahi utaqa'u minan nar. Setiap malam di bulan Ramadan itu Allah janji akan memerdekakan di antara hamba-hambanya dari api neraka. Bayangkan, kalau seandainya di antara kita ada yang dikabulkan doanya. Ketika kita katakan, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Kemudian dikabulkan oleh Allah di Ramadan tahun ini. Maka selamanya kita tidak akan masuk neraka. Itu masalahnya. Ya. Makanya setiap hari, ya, baik di awal, baik di tengah, baik di akhir, maksudnya awal menjelang sahur, di tengah menjelang sahur, di awal menjelang berbuka, kemudian di tengah menjelang sahur, di akhir setelah subuh, kita katakan, ya Allah, bebaskan aku dari api neraka. Bebaskan istriku, suamiku dari api neraka. Bebaskan anak-anakku, bebaskan orang tuaku dari api neraka. Terus setiap hari 3 kali, di 3 waktu mustajab ini.
Tidak mungkinlah Allah tidak akan kabulkan. Karena doa itu kan hakikatnya mengetuk pintu langit. Ibu saja kalau datang ke rumah saya lagi sewot, kemudian digedor-gedor selama sebulan, nggak mungkin saya nggak buka, Bu. Ya, ngapain ibu ini stres apa tiap hari gedor rumah kan itu ya. Wa min babil aula walillahil matsalul a'la. Tentu Allah kalau diketuk-ketuk juga insya Allah akan kabulkan doa kita. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala, pengabulan doa dan juga pembebasan diri dari api neraka. Kemudian juga di antara anugerah Allah, akalatas sahur allati ikhtassat biha hadil ummah. Makan sahur. Makan sahur adalah anugerah terbesar bagi kita. Coba bayangkan di permulaan puasa. Di permulaan puasa itu ada aturan puasa, Ibu. Jadi begini. Ketika puasa Ramadan diwajibkan, maka semua para sahabat puasa. Tapi ada aturan. Kalau seandainya datang waktu maghrib, kemudian mereka tertidur. Pamannya habis maghrib tidur. Ya. Kemudian bangun setelah isya. Maka setelah bangun tidak boleh makan sampai besok lagi, sampai besok maghrib lagi. Itu aturannya. Tidak boleh tidur. Sempat tidur saja, berarti bangun dia sudah harus puasa. Nggak ada sahur. Ya. Itu permulaan puasa. Sampai ada seorang laki-laki dari Ansor, saya lupa namanya. Saking lelahnya dia bekerja dari pagi sampai sore, dan dia sedang berpuasa. Ketika dia pulang ke rumahnya, dia hendak berbuka. Rupanya tidak ada yang dimakan. Makanya kemudian istrinya mencari makanan keluar. Ketika mencari makanan keluar karena cukup lama, ngantuk nih sahabat ini, tertidur dia. Ketika dia bangun, istrinya datang bawa makanan, maka kata istrinya, celaka engkau, aku sudah lelah cari makan, kau pula tidur. Kau tidak boleh makan lagi. Akhirnya dia tahan makan sampai besoknya, siangnya gemetar, sorenya pingsan. Iyalah, 2 hari berturut-turut tak makan, cuman nggak pingsan. Nggak percaya coba. Ya. Mungkin jangan-jangan pingsan, langsung dibopong gitu. Ketemiang, ya. Jadi ini contoh ya. Ketika itu sampai berita ini kepada Nabi. Maka Nabi SAW terdiam sampai turun ayat, uhillat lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan bukan hanya makan, berhubungan suami istri aja boleh. Ya. Jadi dimansuh tuh. Yang tadinya kalau habis tidur nggak boleh makan, nggak boleh berhubungan, sekarang boleh. Allah berikan rukhsah keringanan kepada kalian, sehingga akhirnya sejak saat itu sampai hari ini seseorang boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan asal setelah maghrib sampai waktu terbit fajar. Allah mudahkan, Allah luaskan tuh. Ya. Intinya di sini bahwa sahur itu bagian daripada anugerah, karena dengan adanya sahur kita bisa bertahan dengan ibadah. Makanya kenapa Syekh Shalih Fauzan mengatakan jangan sampai sahur itu terlampau malam. Karena kalau sahur terlampau malam itu sama dengan menambah waktu puasa. Pamannya sahur jam 2, berhenti jam 3, berarti puasa dari jam 3 sampai maghrib. Itu kan nambah jam namanya. Ya, tentu jam 8 sudah lapar jadinya. Ya. Tapi kalau sahurnya mengikuti ala Nabi, 50 ayat. Andai kata kita membaca 50 ayat, berapalah waktunya? Anggaplah 20 menit. Kalau kita baca 50 ayat dengan tartil. Berarti sahurlah 20 menit atau 30 menit sebelum azan. Jadi kalau selesai sahur, ya, selesai sahur anggaplah makan 20 menit, ada 10 menit lagi ke adzan subuh, kita bisa gunakan untuk minum, kita bisa gunakan untuk menunggu waktu sholat kan itu. Artinya pas waktu start puasanya tuh. Kita tidak nambah jam dalam puasa sehingga kita bisa kelar, bisa kuat tuh badannya. Tapi kalau seandainya puasanya malam-malam, ya, apalagi ada yang menjamak, ya, sahur dengan bukanya itu jadi satu. Kan ada tubuhnya. Karena ada orang-orang yang puasa itu kayak puasa dendaman itu. Awas, aku siang tak apa-apa lapar, nanti maghrib dia kadang ngancam maghrib gitu. Apa-apa aku mati-matian lapar, tapi nanti maghrib sehingga akhirnya ada orang-orang itu yang siang hari mati-matian menahan lapar, malam hari mati-matian kekenyangan. Kan ada tuh orang kayak gitu tuh. Ya. Karena apa? Karena makanan yang dibeli di pasar kaget yang ada di meja, kan semuanya ada di meja tuh Bu, itu pindah ke perut semua tuh. Ya, lah itu kan jadinya kan lemes jadinya, bawaannya ngantuk saja kan, isa ngantuk, taraweh ngoap, kan susah jadinya. Akhirnya yang dibaca imam disalahkan, dasar kepanjangan, dia ngantuk kok. Kalau dia nggak ngantuk kan dia bisa tuh. Akhirnya tidak mau sholat, cari pula imam yang paling cepat, yang 7 menit yang ada dolinnya tadi. Ya. Lah ini kan contoh saja bahwa sahur ini anugerah sebenarnya. Makanya dipisah. Ya kalau bisa sahur itu makan, jangan dikenyangkan malamnya. Sehingga nanti kan sahur bisa minum saja kan itu. Bukan, nanti akan memadorotkan ketika siangnya. Kita lemas badannya sehingga mau baca Quran malas jadinya, mau zikir malas, mau ini malas. Karena apa? Kurang tenaga. Nah inilah anugerah
kepada kita dalam Ramadan adalah akalatus sahur, apalagi makan sahur adalah berkah karena menyelisihi ahli kitab. Kemudian juga di antara anugerah Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan adalah mudarasatul Quran, di mana kita diperintahkan atau dianjurkan di bulan Ramadan untuk memakmurkan Al-Quran. Dahulu bulan Ramadan tidak dikenal oleh masyarakat jahiliyah. Apa itu Ramadan? Masyarakat jahiliyah nggak kenal Ramadan. Mereka itu hanya kenal Asyurul Hurum saja. Menurut orang-orang jahiliyah, bulan yang mulia itu ya kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, itulah bulan mulia. Itu yang dikenal orang jahiliyah dari zaman Ibrahim sampai zaman Nabi. Mereka nggak kenal Ramadan. Mereka hanya kenal Asyurul Hurum saja. Lah baru setelah diutusnya Nabi SAW, kemudian Al-Quran turun kepada Nabi SAW tepat di bulan Ramadan. Disitulah naik pamor Ramadan, bahkan mengalahkan Asyurul Hurum. Akhirnya dikenal Ramadan sampai hari ini bulan paling mulia melebihi bulan-bulan hurum. Karena Ramadan itu kan hanya ada di Islam saja. Di luar daripada Islam mereka tidak punya Ramadan. Ya. Tetapi dengan turunnya Al-Quran mengangkat bulan Ramadan, menunjukkan inilah kehebatan Quran. Quran itu bisa mengangkat segalanya. Ketika Quran turun lewat malaikat Jibril, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Quran turun kepada Rasul, maka Rasul menjadi pemimpin para nabi. Ketika Quran turun di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpin bulan-bulan. Ketika Quran turun di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar malam terbaik dan termulia sepanjang malam dalam setahun. Ketika Quran turun di kota Mekah, maka Mekah menjadi bumi yang mulia. Ketika turun di kota Madinah, maka Madinah menjadi tempat yang paling mulia sampai disebut Haramaini, dua tanah suci. Karena tempat turunnya Quran. Lah ketika Quran turun kepada umat Islam dan tidak turun kepada umat selain Islam, maka Allah katakan kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat. Ketika Al-Quran menjadi dasar bagi agama Islam, maka tidak ada agama yang lebih baik di permukaan bumi melebihi Islam. Inna dina indallahil Islam. Bayangkan kalau Quran mengangkat segalanya. Dan Quran itu terpatri dalam dada kita, terucapkan lewat lisan kita, kemudian terarahkan lewat perbuatan kita, maka Rasul mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekira sampai di sini saja, Bu. Ya, saya ada kegiatan di luar. Takut telat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak ada tanya jawab. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.